Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kali ini kita akan menerangkan, akan menjelaskan, akan membahas tentang fardunya wudu dan sunnah wudu. Dan kita juga akan langsung mempraktekannya supaya semuanya bisa dengan jelas, dengan detail mengetahui bagaimana sih cara melakukan wudhu yang sesuai dengan tuntunan syariat, terutama dalam kitab Fathul Qorib ini. Pasti penasaran ya, karena saya lihat ya, bukan hanya dalam kalangan santri, kalangan umum pun ketika wudhu itu ada yang ketika saya lihat itu prihatin sekali. Ibaratnya kayak pinjeng nyelup. Pinjeng tahu nggak, capung. Kayak pinjeng capung tuh, kayak cewek tuh. Twin. Wudu itu kayak aduh ya, gimana mau sah nantinya kalau tidak sesuai dengan fardunya. Padahal fardu wudu itu harus dijalankan kalau ingin wudunya menjadi sah. Ya, oke. Kali ini saya sedang berada di GSG ya, Gedung Serbaguna Bina Insan Mulia, dan kita lihat ini adalah salah satu dari beberapa tempat wudhu ya yang ada di sini. Ini sangat panjang sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada selosin tempat wudhu. Jadi bisa dilakukan oleh santri ketika ingin berjamaah langsung 12 orang. Hebat kan? Ya, oke. Sekarang kita bahas saja untuk fardunya wudhu dulu, nanti baru ke sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Number 1, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Number 2, wa ghuslul wajhi. Number 3, wa ghuslul yadain ilal mirfaqain. Number 4, wa masu ba'dir ra'si. Number 5, wa ghuslul rijlain ilal ka'bain, kaki ya. Number 6, wa tartibu ala ma dzakarna. Ya. Mungkin kita sudah familiar dengan rukun wudu. Banyak sekali ya, fardunya wudu itu sudah kita pelajari dan kita ketahui bersama, tapi terkadang banyak juga yang belum mengerti dengan jelas bagaimana sih prakteknya. Nah, dari inilah ayo kita belajar bersama, ayo kita kaji bersama. Yang pertama adalah an-niyatu ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita ingin membasuh wajah, poin yang kedua itu harus diawali dengan niat dulu. Nah, niatnya ketika awal pertama kali membasuh wajah, bukan niat ketika awal ya. Biasanya ada juga yang begini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu ala rabbil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, ngomong dulu terus baru mengusapkan wajah, itu nggak sah ya, nggak boleh seperti itu. Jadi niat itu bukan ketika tadi tuh niat dulu terus baru membasuh wajah, bukan, tapi niat sambil membasuh wajah yang pertama. Jadi ketika pluk, nah itu niatnya bareng ya. Karena apa? An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Yang namanya niat hakikatnya adalah mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niatnya itu bareng sama pekerjaan wudhu itu ya, bukan niat dulu baru membasuh wajah, itu tidak sah. Atau malah lebih parah lagi, niatnya nanti setelah selesai, setelah membasuh kaki baru niat nawaitul wudu ya, apalagi nggak sah hukumnya ya. Itu awas, harus diperhatikan, karena masih banyak ya orang wudhu itu niat dulu, setelah niat baru membasuh wajah. Nah, itu nggak sah hukumnya. Awas ya, hati-hati ya. Sekarang sudah tahu nih caranya. Ketika ingin membasuh wajah, maka harus berbarengan dengan niatnya. Nah, niat apabila niatnya itu tidak dibarengi dengan pekerjaan, itu namanya azm ya, bukan niat. Jadi niat ya, kemudian baru membasuh wajah, maka itu
azam namanya, bukan niat. Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya, yaitu ketika membasuh wajah. Awas itu ya. Nah, niat, ketika niat itu harus meniati diri kita untuk menghilangkan hadas. Ya, niat menghilangkan hadas nih, awas nih. Hadas kecil ya, karena wudhu ya. Dan niat juga tidak boleh kalian niat selain itu. Maksudnya kayak misalnya niat wudhu tapi tidak niat menghilangkan hadas. Nah, itu nggak boleh. Nah, boleh. Nah, ini apa sebagai ininya ya. Niatnya menghilangkan atau melakukan pekerjaan untuk melakukan sesuatu atau melakukan sholat, misalnya istibahati sholat boleh. Nah, itu wudhu istibahati sholat itu boleh. Nah, itu wudhu'a fardhu lillahi ta'ala boleh. Tapi yang lebih sempurna adalah nawaitul wudhu'a lirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi niat wudhu itu ya yang sempurnanya. Nawaitul wudhu'a lirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya. Kita sepakat bersama ya, itu yang lebih utama, lebih sempurna ketika melakukan niat sebelum berwudu. Nah, yang kedua, rukun wudu adalah membasuh wajah. Tadi ya, ketika niat, nah misalnya ini nih, ya, ini basuh ya, udah penuh. Nah, caranya itu ketika mengusap bagian awal kepala ya, plek. Nah, baru niat nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Walaupun tidak sampai selesai mengusap wajah ya. Walaupun sampai tidak selesai nih membasuh wajahnya. Niat ketika di awal nawaitul asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, baru disempurnakan ya. Nah, cara membasuh wajah nih, awas juga nih, perhatikan nih. Bukan begini nih. Begini. Salah ya. Kayak orang lagi cuci muka itu mah. Membasuh wajah itu ada tata caranya, bukan sembarangan ya, bukan kayak tadi. Apa itu? Yaitu min mana biti sya'ri roksi. Nah ini ya, dari boncecukulan rambut indas nih, ini nih tuh. Ya, yang di sini nih, min mana biti sya'ri roksi ila ini. Nah, janggut loro, rahang. Ya ini ya, janggut nih. Rahang 2 atau janggut nih, sampai ini nih, tuh, sampai leher nih. Kepala itu ya. Jadi dari ini sampai ini. Awas. Kalau seandainya ininya nggak kebasuh, maka tidak sah wudunya. Hati-hati ya, dari atas dengan batu sya'ri sampai ini. Wa minal uduni, ini ya, ini nih. Ilal uduni sampai ini ya. Caranya. Nah, berarti gini caranya nih. Wap, ya. Terus di ini kan, nawaitul wudhu ala rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, ininya nih tuh ya. Tuh. Disempurnakan 1-2 kali ya supaya ini sempurna, yakin. Nah, begitu ya caranya. Jadi dari sini sampai sini, ini sampai ini. Awas, hati-hati nih ya. Nah, karena akan berpengaruh pada kesahan dalam berwudu. Kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Tuh ya. Tadi cara membasuh wajah. Jangan lupa ya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dako ini ya, sampai ini rahang, terus dari kuping yang satu ilal uduni sampai kuping yang selanjutnya, telinga ya maksudnya. Tuh. Yang kedua. Yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan ya sampai kedua sikut. Nah, ini harus dibuka nih kalau wudu ya supaya tahu. Soalnya banyak juga yang basuh tangan cuman sampai ini setengah ya, atau enggak sampai kedua sikut. Nah, itu maka tidak sah juga nantinya. Nah, ini ya. Jadi ini kan sikut nih. Nah, ini sikut. Nah, membasuh wudu itu harus dilebihi ya. Di sini nih, paling tidak nih. Ya, jangan pas ngepres, takut nanti ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal maka tidak sah. Ya, membasuh kedua tangannya. Jadi dilebihkan segini nih, awas. Ya, jangan sampai kurang dari kedua sikut itu, kedua sikut ya, sampai ini tuh ya. Jangan basuh cuma gini doang tuh. Nah, ini enggak sah nantinya ya. Nah, itu awas. Harus hati-hati ya.
jangan asal. Sekarang kita sudah tahu nih hukumnya ya, sudah tahu tata caranya, maka nanti enggak boleh dipraktekkan. Awalnya ketika kita melakukan wudhu dengan cara yang benar ini akan merasa berat karena belum terbiasa. Rasanya itu nanti akan lama sekali ya, tapi ketika sudah terbiasa maka akan mudah. Tuh ya, cara membasuh kedua tangan. Nah gimana kalau misalnya nggak ada sikutnya, orangnya itu nggak ada sikutnya, lempeng ya tangannya, tinggal dikira-kira saja ya, nggak usah sampai sini ya, itu nantinya israf, berlebih-lebihan, cukup segini ya, dikira-kirakan saja. Kalau seandainya orang tersebut nggak ada sikutnya, pernah nggak melihat orang nggak ada sikutnya? Kayaknya lucu ya, nggak ada sikutnya, lempeng aja. Itu yang ketiga ya, jangan lupa membasuh kedua tangan sampai ilal mirfaqain, sampai kedua sikut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'dir roksi, mengusap sebagian kepala. Nih, sebagian kepala ya. Jadi membasuhnya itu cukup dengan ini saja, satu cawukan ya, supaya nggak israf. Look, ini nggak apa-apa nih, satu basuhan. Ya, 2, 3. Atau sebagian, atau ba'di sya'rin fi hadir roksi, atau sebagian rambut sedikit saja ya. Nah, sedikit saja yang dibasuh itu juga boleh ya. Nah, itu sudah mengesahkan mengusap kepala, atau membasuh semuanya gini, gelap begini kan. Tuh. Ini juga boleh. Ini berarti dia membasuh dan juga kesunahannya ya. Kesunahan membasuh wajah kepala. Kalau membasuh kepala itu fardunya itu sebagian saja ya mengusapnya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan sunnah maka di semuanya. Gini caranya tuh ya, tuh, gini tuh caranya ya, cara mengusap wajah kalau kita ingin kesunahannya juga. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua mata kaki ya, maaf ya, ini kedua kaki ilal ka'bain sampai keong. Keong tuh ini nih tuh ya, keong itu apa namanya, apa ya dalam bahasa Indonesianya, pergelangan kaki, mata kaki ya, ini yang ada jendol-jendolnya nih. Nah jangan ngepres juga segini, dilebihkan segini nih ya, kira-kira lebih dari mata kaki itu. Jangan basuhnya cuman sampai ini aja nih ya, nggak sampai keong, itu nanti tidak sah. Sampai ini nih ya basuhnya, nanti sampaikan supaya lebih jelas ya. Ini hanya ininya dulu ya, nanti tata cara ketika membasuhnya. Nah ketika membasuh kedua kaki itu disunahkan untuk menyela-nyela ininya nih, menyela-nyela ininya nih, antara jeriji-jerijinya nih. Diawali dengan cara membasuhnya dengan kelingking, dengan jari tangan kelingking sebelah kiri. Nah kemudian di sini nih, tuh caranya nih ya, di mata-mata selamata kakinya tuh, selamata kaki, sela-sela jarinya tuh, sampai ininya juga tuh ya, ini kan tuh ya, kesunahannya ini ya, nanti dijelaskan dalam kesunahan wudhu. Nah itu adalah cara membasuh kedua mata kaki dan kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Wa tartibu alama dzakarnahu. Berurut-urut ya, dari mulai niat sampai membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau seandainya nganclong-nganclong, habis membasuh wajah langsung membasuh kaki ya, maka itu tidak sah. Jadi harus berurutan, mendahulukan anggota yang dulu dilakukan dan mengakhirkan yang akhir. Hati-hati itu ya, jangan sampai habis membasuh muka kemudian langsung membasuh kedua kaki, kemudian balik lagi ke membasuh kedua tangan. Nah itu nanti tidak sah karena tidak berurutan, tidak tertib. Nah itu ya, sampai di sini untuk penjelasan mengenai tentang fardunya wudhu ya. Yang pertama kita simpulkan ya, fardunya wudhu adalah niat ketika membasuh wajah, awal membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah dengan batasannya tadi ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini ya, ilal lihyain, kedua rahang tumbuhnya gigi ini sampai dagu ya.
Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadain ilal mirfaqain, kedua tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh sebagian kepala nih ya, atau rambutnya boleh. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah kaki. Ya, jelas ya. Nanti Ustadz akan praktekkan fardu wudunya setelah kita mempelajari dulu sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuhu asyratu asya'a. Sunnah wudu itu ada 10. Nah, mungkin kita hanya mengenal sunnah wudu itu berapa ya? Paling cuman kumur-kumur, istinsak, menyerot banyu, terus membasuh kedua telinga. Sebenarnya banyak ya, ada 10. Kita pelajari ya, atau kita bahas bersama. Wa sunnanuhu asyratu asya'a. Yang pertama atas miyatu, yang kedua wa ghuslul kafain ya, qabla idkhalihima ina. Yang ketiga wal madmadatu wal istinsyaq. Yang keempat wa masu jami'ir ra'si. Yang kelima wa masu udunaini dohirima wa batinihima bima in jadid. Yang keenam wa takhlilil lihyatil katat. Yang ketujuh wa takhlili asabi'il yadain ya warijlain. Yang kedelapan wa taqdimil yumna alal yusra. Yang kesembilan wa taharatu talatan. Dan yang terakhir 10 wal mualatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihimal ina, sebelum kita memasukkan ke dalam wadah, misalnya ke ke balong misalnya ya. Jadi kedua tangan itu dibasuh dulu. Caranya gimana? Telapak tangan yang dibasuh itu adalah telapak tangan sampai pergelangan nih, pergelangan tangan ini. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menempelkan ya, begini tuh ya, ininya tuh, telapak tangannya tuh, jari-jarinya tuh ya, di sela-selanya gini tuh, supaya kotoran reget yang ada di sini hilang. Dan jangan lupa kotoran yang ada di kuku nih ya, kukunya barangkali ada yang hitam, dibersihkan dulu ya, karena takut ada najisnya. Jadi sebelum wudu dilakukan itu membersihkan ini dulu ya. Itu yang nomor kedua. Nah, nomor pertamanya kelewat ya, yaitu atasmiyah atau membaca bismillah, minimal bismillah. Yang akmaluha, yang paling sempurna adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terus memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah, terus dibersihkan atau di sini tuh, di ininya ya, supaya nanti ininya hilang. Dan dicek ya kukunya, barangkali ada hitam-hitamnya tuh, takut ada najisnya, barangkali habis kukur-kukur ya, atau nantinya kena darah atau apa ya, hilangkan dulu najisnya, hilangkan najis dulu. Kemudian yang ketiga wal madotu, berkumur-kumur. Nah ya, dicabuk terus dimasukkan ke dalam ke dalam mulut. Wal istinsak, dan nyerot banyu, menghirup air ke dalam hidung ya. Nah, boleh dipisah. Pertama mado dulu, kumur-kumur 3 kali, kemudian baru menyerot banyu, menyerot lagi, menghirup air ke dalam hidung. Jadi airnya itu diserot sama hidung ya, gitu ya. Nah itu supaya hidungnya itu bersih semuanya ya. Nah itu 3 kali. Nah yang lebih afdolnya antara madmado dan istinsak, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu barengan, satu cawukan ya. Ini misalnya, ini satu cawuk, kemudian di kumur-kumur sebagiannya, kemudian sebagiannya ke telinga. Jadi masukkan ya, terus ini satunya, nah itu ya, jadi 3 kali itu ya. Ada nanti di sunahnya, 1 kali aja cukup, tapi sunahnya nanti 3 kali. Kemudian yang keempat adalah wa masu jami'ir ra'si, membasuh seluruh kepala. Kayak tadi tuh caranya ya. Jadi air kemudian diginikan tuh, membasuh semua kepala ya. Yang fardunya cuma sebagian saja ya, gitu. Yang keempat. Yang kelima adalah membasuh kedua kuping, kedua telinga nih, dohirima wabatinihima, baik dalamnya maupun luarnya. Nah caranya nih, dari telunjuk masukkan ke telinga tuh, yang gendang telinga apa tuh namanya, yang di dalam tuh. Nah kemudian dikorek muter tuh gini,
terus yang ininya ibu jarinya di sini kan tuh ya, membasuh daun telinganya, ininya yang ibu jarinya, ininya masuk ke dalam ini daun telinganya, kemudian yang ibu jarinya bagian luarnya gini, muter terus ini gini tuh ya, ambil air di sini terus diputer. Nah ya, nah kalau membasuh telinga boleh langsung saja ya, karena bisa bersamaan, jadi gini tuh. Nah ya, membasuh telinga bukan gini-gini doang ya, membasuh telinga. Nah ini, nah, kita udah paham ya sekarang ya, jadi jangan cuman telinga tuh cuman tuel, nah, itu kurang bagus ya, tidak sesuai dengan sunnahnya wudhu. Nah, caranya begitu tadi ya. Kemudian yang kelima adalah watahlilul lihyati kasati, menyela-nyela janggut yang tebal. Nah apabila janggutnya tebal di sela-sela ya, caranya gini tuh ya, supaya kulitnya juga terbasuh ini. Nah kecuali kalau siapa orang tersebut, nah itu jika tidak tebal ya janggutnya. Tapi kalau tebal cukup membasuh depannya saja. Patokannya itu ketika orang melihat ketika kita berhadapan dengan orang lalu orang itu melihat. Nah kalau seandainya kulitnya itu tidak terlihat karena saking tebelnya jenggot, nah itu maka cukup diinikan saja ya, diusap. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan terlihat, maka harus disela-selani, dibasuh kulit-kulitnya juga. Nah dikecualikan juga orang janggutnya atau jenggotnya wanita ya, kalau itu harus ya, masa wanita ada jenggotnya ya, lucu kayaknya kelihatannya, atau banci. Nah ketika ada jenggotnya harus disela-selai juga ya, sunnah ya itu. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela kedua tangan, ini ya tadi caranya tuh ya, jadi ketika membasuh ini sekalian ininya juga dibersihkan ya, sama kukunya juga. Warijlen, nah dan ini juga kedua kaki sama disela-selani tadi tuh ya, ininya disela-selai. Nah kemudian yang ke-8 adalah mendahulukan anggota kanan mengakhirkan anggota yang kiri, baik itu tangan, kaki ya, atau telinga ya, kanan dulu baru kiri. Jangan kanan kiri, kanan satu kali, kiri satu kali, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah saya juga pernah melihat orang wudhunya seperti itu ya, padahal itu kurang benar ya. Jadi harus tangan dulu selesai yang kanannya baru yang kiri. Nah, kemudian yang ke-9 ya, itu adalah bersuci dengan 3 kali. Tadi itu ya, basuh muka 3 kali, kedua tangan 3 kali, membasuh sebagian kepala 3 kali, itu sunnahnya. Kalau wajibnya cuma 1 kali. Dan yang terakhir adalah nuli-nuli atau berurutan, jangan selang-selang tadi ya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya tentang fardunya wudhu dan kesunahan dalam berwudhu ya. Nah, semoga dengan adanya penjelasan ini kita semua bisa berwudu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dijelaskan oleh pengarang kitab Matan Takrib Imam Abu Syuja ya. Tuh, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam menjalankan wudu ini, karena manfaat wudu itu banyak sekali ya. Kalau sekarang kita jelaskan waktunya habis ya, nggak bisa keburu. Oke, sekarang kita praktek dalam berwudu ya. Karena kita harus wudu, maka kita copot dulu ya ininya, supaya pemirsa semuanya ya, khususnya para santriwan santriwati paham bagaimana cara berwudu dan urutannya ya. Yang pertama tadi adalah sunahnya dulu ya. Nah, sedikit saja airnya ya. Sunahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyela-nyela kedua tangan tuh urutannya ya. Nah ketiga adalah niatnya itu yang ini adalah fardunya wudhu ya, masuk ya niat sambil membasuh sebagian kepala ya. Bukan niat dulu ya, madmadoh dulu, nyerot banyu mari ini gini. Nah ini ya, nyerot berkumur-kumur lalu ini istimsam. Nah gitu ya, ini ya, satu caukan. Nah kemudian kita masuk ke fardunya wudhu, yaitu membasuh wajah. Niat dulu. Nah mengumpulkan air lalu di ini ya, di basuhan yang pertama niatnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardalillahi, baru disempurnakan tuh caranya tuh ya, biar kena semua. Nah ini 1 kali basuhan, baru disunahkan 2-3 kali tuh ya. Tuh ini ya, membasuh wajah.
min manut ila dakoni wa min udun ila uduni. Kemudian setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan ya. Oh, caranya nih, awas nih ini ya. Tuh. Ininya. Nah, terus diratakan dengan kedua tangan dulu supaya merata. Nah, kalau sudah merata baru ini dikucurkan saja tuh. Ingat nih, ini ya basuhannya tuh. Ya, harus melebihi, jangan sampai tidak bersih. Nah, ininya juga jangan lupa nih kukunya harus bersih. Nah, begitupun dengan yang kiri sama ya. Diratakan dulu airnya. Nah, baru tiga kalikan. Ya. Nah, sudah. Kemudian yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Nah, cukup seperti ini aja nih, satu cabutan. Tuh, ini aja. Ya, 2, 3. Nah, yang lebih sempurna adalah semuanya begini kan. Tuh. Ya, yang lebih sempurnanya. Tuh. Membasuh bagian kepala 3 kali. Nah, kemudian setelah membasuh kepala, baru kita membasuh kedua telinga. Nah, caranya tadi ya seperti ini. Tuh, ininya nih. Tuh, 3 kali ya. Ini. Tuh, ya seperti itu. Kemudian setelah membasuh kedua telinga, kita membasuh kaki. Nah, ini caranya membasuh kaki ini sampai keong ini nih. Sampai keong ini ya, jangan sampai kurang. Nah, dengan tangan kiri ya, ininya di sela-selani itu ya, ininya tuh di sela-selani itu sunahnya ya, sunah. Jadi harus diratakan dulu. Ininya awas nih, harus kebasuh semua ya. Kalau sudah ini baru tiga kalikan ya. Kemudian yang terakhir membasuh yang kirinya ya, ini tuh. Nah, di sela-selani juga nih tuh ya, ininya tuh dengan kelingking kiri. Nah, awas jangan sampai kurang dari ini ya, harus ininya harus kebasuh semua tuh ya. Nah, baru setelah ini tertib urut-urut. Itu tadi yang urut-urut itu maksudnya harus berurutan, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Kalau tidak seperti itu maka nanti tidak sah wudhunya ya. Itu saja bab kali ini ya, menerangkan tentang cara berwudu dan langsung mempraktekannya. Semoga semuanya. Nah, terakhir ya, yang terakhir adalah membaca doa. Setelah selesai dibaca doa ya. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian diusapkan ke belakang ini ya, supaya kesunahannya tuh di belakang ini ya. Oke, itu saja yang bisa Ustadz jelaskan. Semoga tentang tata cara berwudu ini kita semua bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa berwudu dengan baik dan mempraktekannya langsung setiap kita berwudu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.